Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai peran daripada dinasti Mamluk dalam perlawanan melawan pasukan salib, yang mana perlawanan dinasti Mamluk melawan pasukan salib ini terjadi pada masa perang salib yang ke-9. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Selama 300 tahun, tepatnya dari tahun 1250 hingga tahun 1517, dinasti Mamluk memerintah di Mesir dan di Suriah. Kekuatan mereka berakhir setelah penaklukan Turki Utsmani, yang kemudian membangun sebuah kerajaan baru. Digambarkan bagaimana negara Buddha ini bisa menjadi penguasa yang mendapatkan legitimasi dari umat Muslim. Nah, Mamluk adalah seorang prajurit yang berasal dari para budak yang telah memeluk Islam. Nah, seiring berjalannya waktu, Mamluk ini menjadi kasta militer yang kuat di berbagai masyarakat Muslim, terutama di Mesir. Nah, Mamluk ini memegang kekuasaan politik dan militer. Dalam beberapa kasus, mereka mendapatkan posisi sultan. Sementara dalam kasus lain, mereka memegang kekuasaan regional sebagai amir atau leba. Nah, dinasti Mamluk ini merupakan sebuah dinasti yang fenomenal, yang berasal dari budak dan kemudian berubah menjadi penguasa wilayah yang luas. Bukan hanya itu, tetapi para budak juga mampu mengalahkan negara-negara besar seperti Prancis, Portugal, dan Italia. Nah, Kesultanan Mamluk ini terkenal karena berhasil memukul mundur bangsa Mongol dan bertarung dengan tentara salib. Mereka diturunkan dari berbagai variasi, tetapi yang paling sering adalah Kipkek Turki. Tergantung pada periode dan wilayah yang dimaksud. Pada masa lalu, Mamluk ini merupakan budak di atas budak biasa yang tidak diizinkan membawa senjata atau melakukan tugas tertentu. Di tempat-tempat seperti Mesir, dari dinasti Ayyubiyah ke era Muhammad Ali dari Mesir, Mamluk dianggap sebagai penguasa nyata dengan status sosial atas mereka yang terlahir sebagai Muslim. Nah, pada tahun 1260, dinasti Mamluk ini berhasil memukul mundur bangsa Mongol yang menguasai sebagian wilayah Asia Kecil dalam pertempuran Ain Jalut. Nah, dengan berakhirnya kekuasaan Mongol di wilayah utara, maka hal ini membuat Baibar kemudian menjadi pemimpin Mamluk dan semakin leluasa menaklukkan sisa-sisa kekuatan pasukan salib di beberapa wilayah sekitar Yerusalem. Nah, beberapa wilayah yang berhasil diduduki pasukan Muslim Mamluk dari hasil rampasan dari bangsa Mongol, diantaranya adalah Arsuf, kemudian Atlet, kemudian Haifa, kemudian Safed, kemudian Java, dan juga daerah Askelon, kemudian Kaiserae.
Bahkan pada tahun 1268, pasukan Baibars dapat menguasai salah satu kota penting pasukan salib di Antioquia. Pasukan Kristen yang bertahan di Antioquia sangat menantikan bantuan dari Eropa untuk mendukung pertahanan di sana. Namun mereka harus kecewa tatkala Louis yang ke-9 dari Prancis gagal membawa pasukannya untuk mengubarkan perang salib yang ke-8. Buruknya dukungan dari Eropa untuk pasukan yang berada di wilayah Yerusalem sangat menyulitkan kedudukan pasukan salib di sana. Salah satu tempat yang terkena dampak paling besar dari hilangnya bantuan itu adalah kawasan Konti Tripoli. Pada tahun 1271, Edward yang pertama dari Inggris melakukan sebuah upaya untuk membebaskan beberapa wilayah milik pasukan salib. Edward yang pertama kemudian mengarahkan pasukannya menuju Tripoli untuk membantu Behemoth yang ke-6 yang merupakan Pangeran Antioquia melawan pasukan Muslim Mamluk yang sangat mengancam keberadaan wilayah itu. Nah, kekuatan pasukan dinasti Mamluk tidak dapat dihentikan oleh pasukan Antioquia yang sangat terbatas, sehingga mereka sangat sulit mempertahankan kedudukan Antioquia dan hanya dapat bertahan hingga bantuan dari Eropa datang. Kemudian pada 9 Mei tahun 1271, Edward yang pertama dan pasukannya berhasil tiba di wilayah Akko, yaitu salah satu tempat di Yerusalem yang masih bisa dipertahankan oleh pasukan Kristen. Edward yang pertama selanjutnya memutuskan untuk menggabungkan kekuatan dengan sisa-sisa pasukan salib Prancis pimpinan Charles yang pertama dari Anjou, dan mereka bersepakat untuk mengarahkan pasukannya ke wilayah Tripoli yang tengah dikepung oleh pasukan Muslim Mamluk yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Baibars atau yang dikenal dengan Rukunuddin Baibars. Nah, kemudian setelah setibanya di Tripoli, mereka terkejut dengan situasi di sana yang sangat memprihatinkan. Pasukan dari Eropa baru mengetahui bahwa wilayah Tripoli menjadi tempat para pengungsi Kristen yang jumlahnya puluhan ribu untuk mencari perlindungan. Kemudian setelah melalui serangkaian peperangan yang sangat panjang antara pasukan gabungan Eropa dengan pasukan Muslimin, akhirnya Baibars dari Mamluk dapat menguasai seluruh wilayah pasukan Kristen. Bahkan kota Akko yang menjadi tempat teraman untuk wilayah pasukan Kristen dapat ditaklukkan, yaitu pada tahun 1291. Nah, demikianlah secara singkat mengenai kehebatan pasukan Mamluk melawan tentara salib yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.